Di video saya sebelumnya, banyak orang yang tidak mengetahui tentang ciri-ciri penyakit daging tumbuh atau uci-uci atau lipoma. Untuk itu, pada video kali ini saya akan menjelaskannya secara detail menurut pengalaman anak saya pribadi, bagaimana ciri-ciri dari daging tumbuh tersebut atau uci-uci atau lipoma. Semoga informasi yang saya berikan ini bermanfaat untuk Anda. Untuk itu, ikuti terus video saya berikut ini. Daging tumbuh atau uci-uci adalah pertumbuhan kulit lebih yang jinak terlihat seperti balon kecil atau benjolan kecil di bawah kulit. Terkadang kondisi ini juga dapat terlihat seperti benjol yang disebabkan oleh benturan terkena sesuatu pada awalnya. Sebenarnya secara medis daging tumbuh tidak berbahaya dan jumlahnya bervariasi dari 1 bahkan bisa ratusan di dalam tubuh. Walaupun dalam beberapa kondisi akan terus ada dan membesar, namun tidak berbahaya untuk kesehatan. Hanya saja dalam beberapa kondisi mengganggu penampilan seseorang. Secara umum menurut ahli kesehatan, daging tumbuh dinamakan sebagai lipoma dan dapat terjadi pada seseorang dengan usia berapapun. Awalnya daging tumbuh terlihat seperti benjolan kecil meski kebanyakan berukuran kecil sebesar 2 mm sampai dengan 5 mm. Beberapa daging tumbuh dapat membesar sebesar buah anggur dengan diameter 1 meter atau bahkan hingga diameter 5 cm dan dapat muncul di mana saja pada seseorang di tubuh yang tertutup oleh kulit, sehingga tidak dapat dipastikan daging tumbuh akan muncul di bagian mana saja. Di saat daging tumbuh muncul, pada umumnya tidak menyebabkan rasa sakit dan tidak menyebabkan penyakit apapun. Pertumbuhan daging tumbuh sangat jinak serta tidak berpotensi penyakit kanker. Inilah kenapa daging tumbuh disebut sebagai kanker jinak. Ada beberapa kondisi yang menjadi ciri dari daging tumbuh ini menurut pengalaman anak saya pribadi. Yang pertama, mempunyai ciri khas yaitu lembut, lentur, dan biasanya terdapat di bawah kulit. Yang kedua, tidak sakit ketika dipegang atau ditekan. Yang ketiga, ada beberapa kondisi di mana daging tumbuh akan terus membesar. Yang ketiga, tidak berbahaya. Yang kelima, tidak terasa sakit ketika muncul. Yang keenam, dapat muncul di mana saja. Yang ketujuh, tidak menimbulkan penyakit lainnya. Yang kedelapan, awalnya seperti benjolan akibat terbentur sesuatu. Yang kesembilan, muncul secara tiba-tiba. Yang kesepuluh, asal Anda tahu di dalam daging tumbuh terdapat gumpalan darah. Itulah yang terjadi pada anak saya ketika mulai kempes. Ada beberapa kondisi daging tumbuh yang bisa berbahaya, yaitu ketika merasa daging tumbuh terlalu keras untuk digerakkan, berwarna berbeda dari kulit di sekitarnya, memiliki area yang kasar dan berdarah, dan terasa sakit. Jika hal tersebut Anda alami, maka Anda harus segera memeriksakan diri ke dokter setempat, sehingga dokter dapat menentukan apakah harus ditindak lebih lanjut berupa operasi bedah ataupun tidak. Atau Anda bisa meminta melakukan pemeriksaan biopsi. Pemeriksaan tersebut dilakukan dengan cara memotong kulit Anda dengan ukuran yang sangat kecil untuk memeriksa di laboratorium. Sebenarnya yang terpenting, Anda tahu bahwa biasanya daging tumbuh tidak memerlukan perawatan atau pengobatan khusus, kecuali jika pertumbuhan daging tubuh ini mengganggu penampilan Anda, maka pengobatan mungkin bisa menjadi pilihan yang tepat. Apabila Anda menginginkan untuk menghilangkan daging tumbuh, maka ada beberapa pengobatan cara medis yang bisa Anda lakukan, seperti yang pertama, bedah listrik. Dengan melakukan bedah listrik dapat membakar jaringan pada daging tumbuh yang menggunakan energi daging berfrekuensi tinggi. Yang kedua, ligasi. Dengan melakukan pengobatan cara ligasi dapat dilakukan dengan benang bedah untuk memotong aliran darah menuju jaringan daging tumbuh. Yang ketiga, krioterapi atau terapi beku. Dengan melakukan pengobatan krioterapi dapat membekukan daging tumbuh menggunakan nitrogen cair. Yang keempat, operasi pengangkatan. Ini merupakan pilihan medis yang terlahir dengan memotong daging tumbuh menggunakan gunting atau pisau bedah. Sebenarnya ada pengguna krim antestesi lokal, yaitu krim betakin atau krim LMX 5% sebelum prosedur bedah operasi dilakukan pada area yang terdapat daging tumbuh. Namun sayangnya sejauh ini tidak ada krim yang terbukti secara medis dapat menghilangkan daging tumbuh. Kondisi ini hanya dapat dihilangkan dengan metode fisik berupa bedah operasi. Anda tidak disarankan menggunakan produk krim yang tidak disetujui oleh dokter. Penggunaan krim tersebut dapat menyebabkan iritasi dan kemungkinan komplikasi sekunder. Dokter kulit, dokter umum, dan dokter penyakit dalam adalah dokter yang umumnya mengatasi daging tubuh. Jangan pernah mencoba untuk mengangkat daging tubuh berukuran besar sendiri tanpa berkonsultasi ke dokter, karena dapat beresiko menyebabkan pendarahan berat. Tetapi jika Anda benar-benar ingin menghilangkan daging tubuh tanpa adanya proses operasi, Anda dapat mengkonsumsi obat
obat herbal yang telah terbukti manjur oleh anak saya. Obat herbal tersebut telah saya jelaskan pada video saya sebelumnya pada tumbal berikut ini atau pada link box pada akhir video ini. Anak saya yang mengalami daging tumbuh ini alhamdulillah sembuh hanya dengan mengkonsumsi obat herbal ini, setelah sebelumnya disarankan untuk operasi oleh dokter yang menangani kesehatan anak saya. Yang perlu Anda tahu bahwa daging tumbuh tidaklah menular dan belum ada penelitian yang menyebabkan bahwa menghilangkan daging tumbuh dapat memperbanyak pertumbuhannya. Akan tetapi daging tumbuh memang dapat saja muncul kembali walaupun telah dihilangkan dengan beberapa cara medis maupun non medis. Mungkin itu saja informasi mengenai ciri-ciri daging tumbuh atau cuci atau lipoma yang dapat saya share pada video kali ini, karena banyak sekali di kolom komentar yang menanyakan tentang ciri dari daging tumbuh ini. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Terima kasih.